Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan membahas tentang kartu pos yang ada di Hindia Belanda. Nah, ngobrolin soal kartu pos ya. Ini bisa dikatakan sebagai suatu barang yang bisa dikatakan sepele ya. Tapi barang ini juga bisa bercerita tentang sesuatu. Nah, kalau kita ngobrolin lagi tentang tentang kartu pos ini, kita harus kembali ke zaman ketika pertama kalinya ya kartu pos ini diluncurkan untuk pertama kali. Nah, sejak Austria itu meluncurkan korespondens karta atau kartu korespondensi, ini yang mengambil ide ekonom Emanuel Hermann pada paruh kedua abad ke-19. Nah, ini media orang untuk berkomunikasi jadi makin beragam ya, berkomunikasi jarak jauh maksudnya. Nah, kartu pos, nama yang kemudian digunakan untuk kartu tersebut, segera diadopsi negara-negara lain, termasuk juga Belanda yang mengadopsinya pada tahun 1871. Nah, Hindia Belanda mengikuti jejak induknya ya 3 tahun kemudian, mengikuti Batavia's Nieuwsblad, ini edisi 7 November 1903. Nah, ini Ahmad Sunjayadi menulis dalam mengabadikan estetika fotografi dalam promosi pariwisata kolonial di Hindia Belanda. Nah, pada tahun 1902 jumlah kartu pos di seluruh dunia itu, nggak termasuk Asia sama Afrika, itu lumayan ya, ini bisa digunakan untuk mempromosikan karena ada 900 juta lembar ya. Nah, tapi brief card atau kartu pos pada awalnya saya nggak punya gambar ya, itu aja udah cukup banyak ya. Nah, kartu itu hanya memiliki perangko dan tempat untuk menuliskan alamat di satu sisi, dan di tempat yang lainnya itu kosong ya untuk menulis berita atau pesan di bagian baliknya ya. Nah, kemudian akhirnya dikeluarkan ya ide ini, ada peluang gitulah dari pihak swasta di balik kartu pos ini. Mereka berpikir kayak gitu ya. Nah, mereka memanfaatkan kartu pos untuk mempromosikan produk-produk perusahaan air minum ya, terus kemudian susu juga misalnya ya, lalu mengeluarkan kartu pos sendiri. Nah, akhirnya kemunculan kartu pos bergambar itu diabadikan ya di tahun 25 Oktober di tanggal 25 Oktober 1899 dengan sebuah iklan penjualan kartu pos bergambar di Surabaya dan Jawa seharga 10 sen per lembarnya. Nah, awalnya sih pemerintah kolonial Belanda nggak setuju ya atau melarangnya, tapi akhirnya menyerahkan penerbitan kartu pos bergambar pada pihak swasta ya, karena memang lumayan ya, bisa digunakan untuk mempromosikan Hindia Belanda juga ya. Nah, percetakan seperti G-Kolf di Batavia, Visser Co di Batavia dan Bandung, atau Van Ingen di Surabaya kemudian memproduksi kartu pos. Nah, kartu pos bergambar awalnya sih dengan menggunakan teknik litografi atau yang gambar yang dibuat di atas batu kemudian dicetakkan gitu ya. Nah, itu teknik model-model kayak gitulah. Dan ukuran dari kartu pos itu sendiri adalah 9 x 14 cm. Ini sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh Union Postale Universal ya. Nah, efektivitas dari kartu pos sebagai media promosi memang menyebar ya, dan sektor pariwisata ikut terjun menggunakannya. Pemerintah yang giat membangun pariwisata Hindia Belanda ini mulai sejak paruh pertama abad ke-20, kemudian mendirikan Vereniging Toeristenverkeer atau VTV gitu, dan kartu pos dijadikan sarana untuk promosi pertamanya. Nah, setelah akhir Perang Dunia Pertama di Eropa, ada tanda peningkatan dalam pariwisata di Hindia Belanda ya. Nah, periode antara Perang Dunia harus dilihat sebagai waktu positivisme dan internasionalisme di Hindia Belanda, katanya gitu waktu itu. Dan akhirnya diterbitkanlah kartu pos ya
sebagai cindera mata yang dibagikan secara gratis. Nah, kartu pos itu awalnya bergambar kapal-kapal KPM yang mengesankan bahwa kapal-kapal tersebut dengan antusias dianggap para wisatawan sebagai kendaraan yang memungkinkannya ke timur ya, melakukan perjalanan ke timur. Jadi untuk menyambut gitu ya sebagai transportasi. Nah, KPM tidak hanya membuat kartu pos bergambar kapal uapnya saja, tapi juga apa aja yang yang dianggap oleh orang Eropa yang dianggap eksotisme gitu, seperti kelompok penari Hongi dari Sorong, kemudian Papua. Kartu pos bergambar banyak yang akhirnya menggunakan foto-foto gitu. Terus kemudian termasuk juga di daerah-daerah yang sangat sulit untuk dimasuki, seperti daerah seperti daerah Nias gitu, yang daerah-daerah yang bisa dikatakan berbahaya waktu itu ya, karena mungkin sistem tradisional atau adatnya itu yang masih belum memungkinkan ya, karena bisa membahayakan, bisa-bisa terbunuh ya orang-orang yang memotret, karena memang zaman dulu juga di samping karena ada perang antar suku, juga ada sentimen kebencian pada pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini juga sebagai sesuatu yang mungkin sangat membahayakan ya, tapi tanpa mereka atau orang-orang yang mau masuk ke pedalaman, maka kita nggak akan bisa menemukan atau mendapatkan foto-foto atau kisah-kisah dari orang-orang yang zaman dulu melalui gambar itu. Kita mungkin hanya mengetahuinya hanya dari omongan saja gitu, tanpa ada gambar yang membuktikan ya. Dan kemudian dari kartu pos itu akhirnya jadi komoditas utama pariwisata Hindia Belanda, dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui kartu pos ini. Nah, foto-foto itu kebanyakan sih dari karya fotografer terkenal seperti Cassian Cepas, ada Sam Cepas, dan juga Eli Cohen. Nah, foto-fotonya juga bervariatif ya, nggak melulu sama pemandangan alam saja yang waktu itu ya terkesan sama Moi Indi atau Indonesia yang indah, tapi juga segala sesuatu, mungkin kehidupan sosial seperti pemadat ya, terus kemudian wanita-wanita nakal merupakan varian gambar yang ada di selembar kartu pos juga ada. Dan ini akhirnya kartu pos menjadi bisnis yang sangat menggiurkan dan juga mengundang minat dari orang-orang yang ada di Hindia Belanda dan juga negara-negara yang lainnya supaya datang ke Indonesia. Dan tentu saja ya, dari sekian banyak kartu pos itu ya, yang kemudian akhirnya dihimpun ya, memang kebanyakan sih dari Jawa ya. Dan ini salah satu orang yang antusias ya untuk membukukan dari menerbitkan buku maksudnya ya, dari kumpulan kartu pos itu adalah Scott Marilis ya, karena dia memang ya sangat menyukai kartu pos sejak kecil ya, dan dia menghimpun ada 500 kartu pos ya bergambar tentang Indonesia. Nah, Scott Marilis ini membukukan ada 500 kartu pos yang diterbitkan atau berasal dari tahun 1900 sampai 1955, dan ia mengakui buku yang ditulis itu berdasarkan kesukaannya mengoleksi kartu pos ya sejak kecil, jadi kayak gitu. Dan dia mengumpulkan kartu pos tentang Indonesia sejak tahun 1990-an ya, memang bisa dikatakan agak baru ya, bukan dari awal ya, karena dia memang berusaha untuk memulainya dari Jawa katanya gitu. Terus kemudian untuk dikumpulkan itu semua, Sumatera, Jawa, dan Bali itu mudah, dan yang paling sulit adalah untuk mencari kartu pos dengan nuansa Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Dan dia juga sangat tertarik mengoleksi kartu pos sejarah Indonesia ya, karena negeri ini memiliki beragam kebudayaan, etnis, dan juga bahasa. Dan konsep tentang kebinekaan ini katanya juga menarik dan tertuang di dalam sejarah.
Nah, ini bisa dilihat ya bagaimana orang Batak punya bahasa sendiri, kemudian orang Bali katanya gitu ya. Terus kemudian bisa dibayangkan ya kalau ini mereka bertemu tanpa mengenal bahasa Melayu yang digunakan, mereka pasti akan bingung ya. Nah, ini menurut pendapat dari Scout Maris karena ya kebinekaan dari ini ya dari Indonesia sendiri. Terus kemudian foto-foto yang ada di kartu pos masa Hindia Belanda itu merupakan ini ya berkat tangan para fotografer yang berhasil menguak identitas sehingga bisa diketahui sama dunia ya. Dan memang sih pada awalnya yang di push adalah Jawa ya, karena memang Jawa itu sebagai pusat dari pemerintahan. Terus kemudian masih ada banyak banyak hal-hal yang ini ya yang masih asli alami yang bisa diabadikan dalam foto. Tapi untuk kemudian karena memang lama kelamaan itu budayanya sudah mulai terkikis, nah akhirnya dan nggak ingin ada yang ini ya hal yang terjadi kayak Jawa itu terjadi lagi di Bali. Nah, akhirnya Bali dipromosikan dan dengan ada tulisan bahwa suatu saat Bali itu akan seperti Jawa mungkin ya. Jadi kayak gitu. Dan itu sebenarnya sih nggak dipromosikan di ini aja sih, nggak di kartu pos aja, tapi juga dipromosikan melalui poster-poster supaya banyak orang semakin datang ke daerah Hindia Belanda gitu. Dan kita bisa melihat ya di sini ada wanita Batak, terus kemudian ada orang-orang yang ini para ksatria ya. Nah, kemudian ada wanita-wanita Bali kayak gitu yang sedang menumbuk padi, terus kemudian ada keluarga bangsawan kayak gitu bisa dilihat. Dan ini memang suatu hal yang menurut saya sih nggak mudah ya untuk didapatkan di saat ini dengan mudah kayak gitu. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.